Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami CKB Angkatan 7 dari Kabupaten Tegal. Perkenalkan, nama saya Ida Herlina dari SD Negeri Jatimulya 03. Saya Deni Susanti dari SMA Negeri 1 Waruja. Dan saya Ika Puspitasari dari SMP Negeri 1 Suradadi. Pada kesempatan ini kami akan melakukan praktek coaching supervisi akademik. Di sini saya berperan sebagai pengamat. Saya sebagai coach. Dan saya sebagai coaching. Sebelum praktek coaching dilaksanakan, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada coach. Apa kabar Bu Dewi? Alhamdulillah sehat Bu Ida. Iya. Bagaimana Bu Ida kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Bu. Begini Bu, sebelum Bu Dewi melakukan praktek coaching dengan Bu Ita, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya. Saya akan menyampaikan dulu, nanti rubrik penilaiannya ya, apa yang harus Bu Dewi lakukan agar tercapai semua. Untuk rubrik penilaian nanti Bu Dewi dalam melakukan coaching harus sesuai dengan alur kita ya Bu, yang yang mencakup ada tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Bu Dewi, selain harus sesuai alur kita, juga ada kompetensi coaching yang akan dikembangkan pada proses coaching. Baik Bu Dewi, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bu Dewi. Siap ya Bu ya? Siap dong. Ya, terima kasih Bu Dewi. Kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan oleh Bu Dewi? Baik Bu Ida. Kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan ada 3. Yang pertama, kehadiran penuh, di mana saya harus fokus mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bu Ita. Kemudian yang kedua, mendengarkan aktif. Saya harus bisa dengan seksama fokus mendengarkan apa yang Bu Ita sampaikan. Kemudian yang terakhir, saya ingin berusaha untuk mengajukan pertanyaan berbobot. Iya, baik sekali Bu Dewi. Ya, seterusnya ya Bu Dewi ya. Kira-kira bagian kompetensi mana yang secara spesifik menurut Bu Dewi yang ingin diobservasi pada kesempatan ini? Oke. Bagian kompetensi yang spesifik ingin diobservasi yaitu kompetensi yang kedua, yaitu mendengarkan aktif. Ya, terima kasih Bu Dewi. Dari kompetensi yang ingin Bu Dewi observasi ya, indikator ketercapaiannya dari tujuan pengembangan yang diinginkan Bu Dewi itu yang bagaimana? Baik, saya memilih untuk mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif. Itu indikator ketercapaiannya. Saya mampu untuk menangkap dan memahami apa yang disampaikan oleh Bu Ita, permasalahan yang sedang Bu Ita hadapi. Kemudian yang kedua, ciri saya dapat mendengarkan dengan aktif adalah saya memberikan respon kepada Bu Ita, baik berupa anggukan ataupun kontak mata, tatapan mata, seperti itu Bu Ita. Oh iya, baik sekali ya Bu Dewi. Semoga nanti proses coachingnya berjalan dengan lancar dan sukses ya. Monggo Bu Dewi. Oke, terima kasih Bu Iya. Ida. Sama-sama. Selamat pagi Bu Ita. Selamat pagi Bu Dewi. Bagaimana kabarnya Bu Ita? Alhamdulillah saya sehat. Bu Dewi? Alhamdulillah saya juga sehat. Ini Bu Ita kemarin menghubungi saya, katanya pengen bertemu, ada yang mau dibicarakan? Ya, banyak yang ingin saya sampaikan Bu Dewi. Oke. Dari percakapan kita nanti, apa yang Bu Ita inginkan di akhir percakapan kita nanti? Saya ingin permasalahan yang saya hadapi saat ini Bu Dewi bisa saya sampaikan kepada Bu Dewi. Kemudian juga saya ingin ada solusi segera dari permasalahan yang saat ini saya sedang hadapi Bu Dewi. Oke. Kalau boleh tahu, apa permasalahan yang sedang Bu Ita hadapi? Ini Bu Dewi, ceritanya kan kita rumah DKI ini kan tentu yang saat ini sederhana-sederhananya ya, itu adalah kita diharapkan bisa melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, di mana saya sudah mengetahui ada 3 macam
hadapi. Ternyata begitu saya berusaha untuk menerapkan gitu, itu tidak semudah membalikkan telapak tangan Bu Deni. Jadi apalagi mungkin ini hal yang baru juga ya untuk saya ya. Saya juga katakanlah strategi ini juga baru saya dapatkan, ilmunya, konsepnya, ilmunya seperti itu. Jadi ketika saya terapkan ternyata ya cukup butuh energi ekstra untuk bisa menerapkannya secara baik versi saya gitu. Oke. Jadi Bu Ita punya permasalahan terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi di kelas yang Bu Ita ambil terkait dengan diferensiasi proses, konten dan produk ya Bu Ita. Nah, Bu Ita merasa pembelajaran itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Nah, menurut Bu Ita, pembelajaran seperti apa yang menurut Bu Ita itu sudah baik terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi? Iya. Terkait dengan pembelajaran diferensiasi, saya sih sebenarnya ingin kondisi yang ideal ya. Jadi tentu saja saya kan punya angan-angan ini. Ketika saya terapkan, kemudian bisalah saya bisa menghandle siswa dengan baik begitu. Baik itu ketika saya melaksanakan diferensiasi konten, baik itu ketika melaksanakan diferensiasi proses maupun diferensiasi produk gitu. Itu yang saya inginkan sebenarnya. Seperti itu Bu Deni. Oke. Kalau dari skala 1 sampai 10, kira-kira pembelajaran yang sekarang Bu Ita lakukan sudah berada di level berapa? Dan Bu Ita pengen mencapai idealnya itu di angka berapa? Iya. Kalau saya mau beri skala untuk yang saat ini sedang real saya hadapi, ya mungkin masih kisaran 6 ya Bu Deni ya. Padahal sih saya inginnya 9 ya, menuju yang benar-benar idealis gitu yang sebenarnya saya harapkan begitu Bu Deni. Seperti itu. Oke. Jadi sementara ini Bu Ita merasa masih berada di level 6 ya Bu Ita ya. Sedangkan Bu Ita ingin mencapai di angka 9. Nah, untuk mencapai angka 9 tersebut, kira-kira ada hambatan atau gangguan apa? Ya ini karena hal yang baru, baik saya maupun siswa ternyata memang harus beradaptasi gitu. Dari saya pribadi ya sebagai guru gitu, yang tadinya saya memberikan konten kepada siswa gitu, pelajaran itu kan sama rata, secara homogen itu sama gitu. Ketika saya ingin melaksanakan diferensiasi konten, ternyata saya harus pretendnya itu harus lebih ekstra lagi gitu, karena saya harus bisa mengidentifikasi mana sih siswa yang kesiapan belajarnya sudah tinggi, mana yang sedang, dan mohon maaf mana yang rendah gitu. Dengan nanti saya bisa mendiferensiasi siswa dalam kesiapan belajarnya begitu, saya harapkan saya bisa mampu untuk bisa mendiferensiasi konten yang saya akan berikan kepada mereka. Nah ini juga butuh proses gitu, seperti itu. Kemudian misal yang sudah saya laksanakan itu kemarin juga ada diferensiasi proses begini, di mana saya membedakan siswa, mendiferensiasi siswa itu dalam style belajar mereka. Itu hanya dua begini, yaitu style yang kinestetik dan style yang audiovisual. Saya berusaha untuk kelompokkan siswa. Ini yang kinestetik, saya minta mereka untuk, karena saya lihat anak-anak yang aktif yang nggak mau diem atau diemnya cuma sebentar gitu ya, kemudian ininya gerak terus nih saya kasih nih mereka saya minta untuk memasang-masangkan matching antara kartu yang mereka dapat dengan yang ada di papan tulis, dan ini terkait dengan professions in English ya. Kemudian yang satunya saya kasih audio visual, saya sertakan tuh video yang saya ambil dari YouTube. Kendalanya udah, ternyata yang sudah saya diferensiasi ini yang di kinestetik pengennya lihat video juga begitu loh, penasaran mereka juga. Padahal maksud saya kan kalau sudah di kinestetik ya sementara ya fokus dulu ke kinestetik gitu. Terus yang ini pun sama sebaliknya gitu. Jadi mereka nonton video, saya minta mereka kan untuk mengidentifikasi ya macam-macam profesi, kemudian
yang ditampilkan dari video itu apa gitu. Tapi mereka juga penasaran. Akhirnya mereka gabunglah ke tim estetik seperti itu. Nah ini kondisi ini yang tadinya saya belum antisipasi gitu. Saya tahunya ketika udah kalian saya beri video ini, saya kira ternyata ya ini kinestetik ternyata sama-sama saya penasaran begitu. Bahkan ada yang bilang begini, Bu kenapa saya nggak diperlihatkan video seperti itu gitu. Dan sebaliknya, saya pengen memasakkan ke papan tulis seperti itu kondisi yang terjadi di dunia. Nah itu yang boleh dibilang saya belum mengantisipasinya di awal. Oke. Dari apa yang disampaikan Bu Ita tadi bahwa Bu Ita sudah mengelompokkan berdasarkan gaya belajar tadi kinestetik dan audiovisual, tapi ternyata di luar ekspektasi ada beberapa anak yang ingin Penasaran. karena penasaran. Nah, bagaimana Bu Ita mengatasi permasalahan tersebut? Nah ya itu Bu Deni. Akhirnya saat itu saya berusaha untuk memahami siswa. Tapi kemudian saya berpikir, ini kalau kondisinya seperti ini, ya mungkin kalau 1-2 kali nggak apa-apa. Ini kemarin terjadi itu agak gundukan gitu. Banyak siswa yang kesana, banyak siswa yang kesini. Akhirnya situasinya menjadi chaos dan tidak kondusif. Nah, saya akhirnya terpikir begini, berarti saya harus punya planning yang lebih matang ini ya. Bagaimana kemudian siswa bisa lebih fokus sesuai dengan style belajar mereka gitu. Nah ini saya kira akan bermula dari bagaimana saya bisa menyusun modul ajar yang memang sekiranya saya matangkan dulu. Bagaimana ketika mengantisipasi kejadian seperti ini gitu. Nah modul ajarnya menurut saya akan berusaha susun dengan lebih detail dan rinci lagi agar permasalahan yang kemarin sudah saya evaluasi terjadi itu bisa diminimalisir setidaknya gitu. Jadi siswa bisa dengan audiovisual mungkin lebih fokus lagi belajar gitu ya, dan siswa yang kinestetik juga lebih fokus lagi belajar seperti itu. Oke. Cara Bu Ita tadi untuk mengatasi permasalahan tersebut, tadi Bu Ita menyampaikan menyusun modul ajar yang lebih detail dan lebih rinci. Kira-kira ada solusi atau langkah lain yang Bu Ita selanjutnya yang bisa Bu Ita lakukan? Nah, kemarin kan salah satu kendalanya yang audio visual itu karena yang laptop yang digunakan itu hanya satu, punya saya, yang kemudian saya gunakan untuk mempertontonkan video pembelajaran yang saat itu ingin siswa amati. Nah, ini yang terjadi akhirnya adalah siswa itu kayak bergerombol di satu tempat gitu. Dan menurut saya selain solusi tadi yang mau belajar, saya juga ingin sekolah untuk bisa memfasilitasi lebih begitu ya laptop lah atau fasilitas pembelajaran yang lebih memadai lagi seperti itu. Jadi tidak terjadi bergerombol seperti tadi. Setidaknya siswa ketika bergerombol itu kan situasinya akan semakin tidak kondusif karena saling berdempet-dempetan seperti itu. Tapi ketika disediakan media pembelajaran dan alat pembelajaran yang lebih banyak mungkin itu kan bisa misalnya satu laptop untuk 5, kemudian 5. Nah situasinya akan dikondusif lagi menurut saya gitu. Kemudian yang kinestetik misalnya berarti kartu-kartu dan media pembelajaran yang saya tempel itu kartu-kartunya juga saya lebih berbanyak lagi. Jadi siswa tidak hanya satu kartu katakanlah untuk beberapa siswa, banyak siswa gitu, tapi juga saya kasih nih ada kartu-kartu yang harus kalian susun 5 gitu, silakan ke depan, dan ada kelompok lain yang sama treatmentnya tetapi dalam lebih sedikit gitu dalam berkelompok. Oke. Jadi ya apa yang saya catat dari penjelasan kita untuk solusi yang kedua terkait dengan sarana dan prasarana. Betul. Untuk yang audio visual itu dari laptop atau jumlah laptopnya bisa diperbanyak lagi. Kemudian untuk yang kinestetik juga dari kartu. Iya. Baiklah.
berikutnya, komitmen apa yang akan kita lakukan untuk meraih apa yang kita harapkan atau tujuan kita? Kalau dari saya pribadi, saya tentu saja walaupun ini yang baru, strategi pembelajaran yang baru di launching bersamaan dengan kurikulum Merdeka, tapi saya sebagai guru saya punya komitmen untuk terus belajar dan belajar. Bagaimana kemudian hal baru ini saya bisa terapkan karena goalnya kan bagus, yaitu pembelajaran yang berpihak dan berpusat pada siswa seperti itu. Maka saya akan terus belajar. Kemudian ketika saya mengimplementasikan ada kendala, tentu saja itu harus dievaluasi dan direfleksi agar berikutnya saya bisa menyusun strategi atau berupa mungkin modul ajar, sarana dan prasarana pendidikan yang memang bisa lebih membuat pembelajaran yang saya rancang itu lebih baik lagi, lebih kondusif lagi, dan bisa lebih memfasilitasi siswa dalam meraih tujuan pembelajaran yang sebenarnya diharapkan pada materi tersebut. Kira-kira untuk waktunya, Bu, waktunya kapan atau berapa lama jangka waktunya yang kita butuhkan untuk mencapai tujuan kita? Iya. Kalau untuk yang mengimplementasikan kemarin kan sudah saya implementasikan, saya evaluasi, ternyata kok begini ya gitu. Ada hal-hal yang harus saya refleksi lagi, saya perbaiki lagi gitu. Dan insya Allah minggu depan saya berusaha untuk membuat modul ajar lagi gitu ya, yang tadi saya sudah bilang lebih rinci begitu dan lebih bisa mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan. Dan tentu saja bisa lebih memfasilitasi siswa begitu. Kemudian apa ya, saya juga ingin agar saya tidak sendiri. Artinya saya ingin ketika saya mengajar itu ada teman lain yang bisa juga melakukan observasi dan bisa saya ajak kerjasama untuk kira-kira apa sih yang sebenarnya saya sebagai guru harus lakukan gitu. Dan bukan hanya dari teman sejawat saja begitu Bu Deni. Saya juga akan meminta siswa untuk melakukan refleksi juga terhadap pembelajaran yang saya lakukan. Jadi semuanya saya minta untuk memberikan feedback atas apa yang sudah saya lakukan. Selain itu juga saya mau menyampaikan Bapak Kepala Sekolah, Pak, mohon sarana dan prasaranya lebih dilengkapi lagi gitu. Ini kan demi kualitas pembelajaran yang tentu saja muaranya bagi siswa. Oke. Jadi yang untuk waktu tadi secepatnya ya Bu ya. Minggu depan sama saya akan berusaha implementasi lagi, tapi ya dengan modul aja yang ini. Oke. Kemudian pihak-pihak yang terlibat yang bisa membantu kita untuk menjalankan komitmen tersebut tadi kita sudah sampaikan. Yang pertama rekan sejawat, kemudian siswa. Selain itu juga Bu Intan akan melibatkan kepala sekolah. Apakah ada pihak lain Bu Intan yang akan Bu Intan libatkan untuk membantu Bu Intan merealisasikan atau mencapai komitmen yang kita harapkan? Iya. Tiga yang tadi saya sampaikan itu tentu saja terdekat dengan pembelajaran saya ya. Selain itu juga saya ingin ya semua unsur itu elemen saling membantu gitu. Jadi ketika saya meminta salah satu teman untuk mengobservasi itu bukan hanya satu teman saja tentu saja, tapi kedepannya mungkin dari mapan-mapan lain gitu yang ini bisa digunakan juga sebagai refleksi. Mungkin saya kan spesifiknya bahasa Inggris seperti ini, tapi secara alur strategi itu kan pembelajaran berdiferensiasi ini mengarah ke semua lini atau semua mata pelajaran. Nah, mungkin teman-teman yang lain yang mau istilahnya melihat atau lesson study pembelajarannya sebenarnya seperti apa, sehingga bisa memberikan refleksi juga kepada saya untuk bisa memperbaiki lebih baik lagi ke depannya seperti itu. Oke, luar biasa sekali Bu Intan ya. Alhamdulillah kita sudah menemukan solusi Bu Intan. Ya, saya ternyata perbincangan kita akhirnya saya lebih ini Alhamdulillah. tadinya saya stuck ini gimana ya saya, tapi Bu Dewi bisa membayangkan ternyata
sekali, pembelajaran berdiferensiasinya sukses. Amin. Saya tunggu kabar baiknya Ibu Ita ya. Oke. Saya rasa perbincangan kita kali ini cukup Bu Ita, karena saya ada jam mengajar setelah ini ya. Terima kasih Bu Ita sudah mau sharing dengan saya ya. Baik, terima kasih. Saya juga mau ucapkan terima kasih Bu Deni. Itu tadi yang saya rasakan, tadi saya permasalahan ini harus saya sampaikan kepada siapa dan bagaimana ini saya. Tapi ternyata dari pertanyaan Bu Deni mana bisa menggali apa yang ada di dalam kepala saya, permasalahan saya, dan juga sekaligus ternyata saya mengalir dari pertanyaan yang Bu Deni sampaikan itu ternyata tergali solusi permasalahan yang bisa saya lakukan. Terima kasih sekali Bu Deni. Sami-sami, alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik Bu Ita, sampai ketemu pada kesempatan berikutnya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dewi kita. Alhamdulillah ya, proses coaching berjalan dengan lancar ya. Terima kasih Bu Dewi. Tadi di awal kan saya sudah tanya-tanya ya. Ini setelah Bu Dewi melaksanakan dan kita melaksanakan proses coaching, saya juga akan mengajukan beberapa pertanyaan lagi. Ya, pertanyaan pertama ya Bu Dewi. Apa yang sudah dilakukan pada saat Bu Dewi dan Bu Ita melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian? Oke, baik. Terima kasih Bu Ida atas pertanyaannya. Yang sudah saya lakukan tadi selama proses coaching berlangsung, saya berusaha untuk aktif mendengarkan apa yang Bu Ita sampaikan tentang permasalahan pembelajaran berdiferensiasi yang dihadapi oleh Bu Ita. Indikatornya adalah saya dapat menangkap apa yang Bu Ita sampaikan dan saya mampu memahami apa yang Bu Ita sampaikan, termasuk solusi hambatan yang disampaikan oleh Bu Ita. Kemudian yang kedua, saya alhamdulillah mampu menggali potensi Bu Ita dalam menciptakan ide-ide baru untuk menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh Bu Ita. Selain itu juga saya memberikan respon dengan mengangguk, dengan kalimat oke, iya, dengan kontak mata yang menunjukkan bahwa saya hadir penuh dan mendengarkan aktif dari percakapan coaching yang barusan saya lakukan. Seperti itu. Iya, bagus sekali Bu Dewi. Bu Dewi, dari hasil pengamatan saya tadi, izinkan ya, boleh ya Bu Dewi? Boleh. Saya akan menyampaikan hasil pengamatan saya ya. Terima kasih. Dari pengamatan saya yang pertama, karena sudah menggunakan alur kita dengan baik ya Bu, terbukti pada tujuan, menurut saya tujuan yang disampaikan oleh coaching sangat jelas, yaitu ingin mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi tentang penurunan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih Bu Dewi. Dan pada identifikasi, coach juga sudah memberikan pertanyaan yang dapat membuat coaching menyadari bahwa pembelajaran yang dilakukan itu harus meyakinkan dia. Terus untuk rencana aksi ya, terlihat coach memberikan pertanyaan yang dapat membuat coaching merancang hal-hal dalam menyelesaikan permasalahannya. Dan pada tanggung jawab ya, terlihat coach menanyakan tentang komitmen terhadap rencana yang akan diambil oleh coach. Baik sekali Bu Dewi ya. Iya, Bu Dewi. Selanjutnya saya akan mengajukan pertanyaannya gitu ya Bu Dewi. Ini pertanyaan yang terakhir ya. Siap ya Bu Dewi ya. Kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Bu Dewi berdasarkan dari hasil Bu Dewi melakukan coaching yang baru saja dilakukan? Oke, terima kasih Bu Ida. Kompetensi yang masih ingin saya tingkatkan atau kembangkan dan saya masih perlu belajar lagi, yaitu terkait dengan kompetensi dalam mengajukan pertanyaan berbobot Bu Ida. Karena menurut saya proses coaching itu bisa berhasil, kuncinya itu ada pada coach. Bagaimana coach mampu menggali potensi atau permasalahan yang sedang dihadapi oleh coach melalui pertanyaan berbobot. Jadi menurut saya pertanyaan berbobot itu sangat penting
Kalau kita memiliki keterampilan dalam mengajukan pertanyaan berbobot, maka secara otomatis coach itu bisa untuk menemukan ide-ide baru yang tentunya menjawab kegalauan dari masalah yang dihadapi coach itu sendiri. Seperti itu, Bu. Iya, terima kasih Bu Dewi. Memang ya, agar proses coaching ini berjalan dengan lancar dan bisa menghasilkan apa yang kita harapkan, memang ini terfokus atau kuncinya itu pada coach ya. Kalau coach bisa menggali pertanyaan yang berbobot sehingga coach ini merasa tergali, dia ingin menemukan masalah yang dihadapi dan dia juga ingin akhirnya bisa menemukan solusi dari permasalahan. Ya, terima kasih ya Bu Dewi. Alhamdulillah proses coaching yang tadi dilakukan Bu Dewi dan Bu Ita sudah cukup baik. Mungkin nanti bisa terus dijalankan, terus berlatih agar nanti terbiasa dalam melakukan coaching dan semua akademik kita itu bisa tercapai dan berhasil. Siap. Terima kasih Bu Dewi. Terima kasih Bu Ida atas pengamatannya dan atas masukannya terhadap coaching yang barusan kami lakukan. Ya, terima kasih. Berikut adalah hasil pengamatan saya pada proses coaching yang dilakukan oleh Bu Dewi Susanti dan Bu Ita Puspitasari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.